Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang kita terima. Wabil khusus nikmat iman yang harus selalu senantiasa kita jaga, kita pupuk terus agar kemudian bisa tumbuh subur, jangan sampai layu apalagi mati. Maka salah satu wasilahnya adalah dengan bermajelis ilmu, yang tentu sholat lima waktu juga harus dikerjakan sebagai sebuah kewajiban atas kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita terkait dengan rumah masa depan yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman, yang semoga itu juga adalah kita termasuk di dalamnya, yaitu tentang surga. Kita lanjutkan tentang tanah di surga. Di surga itu yang tanahnya, Nabi SAW bersabda dalam hadis tentang Isra Mi'raj yang mengatakan, summa udkhilul jannah fa idza fiha haba yilu al-lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya ada banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi atau al-misk. Jadi banyak bangunan berbentuk kubah tapi terbuat dari mutiara. Kita di dunia ngerti mutiara itu kecil-kecil, di sana gede-gede sak kubah-kubah. Dan gedenya berapa tidak disebutkan, tapi paling enggak di dalam bisa bayangkan kayak kubah masjid yang paling gede itu kan ya sudah gede gitu. Maka itu hal yang istilahnya tidak pernah kita temukan kecuali di surga. Kemudian butiran tanahnya dikatakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Ibnu Sayyad sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Sayyad bertanya kepada Nabi SAW an turbatil jannah, tentang tanah surga. Faqala, kemudian beliau menjawab, darmakatun baitoun, bahwasanya tanah surga itu seperti gandum yang putih bersih. Jadi tanahnya bukan hitam atau coklat tapi putih bersih. Kemudian miskun khalisun, dan minyak kasturi yang murni, jadi baunya harum. Kemudian kerikilnya dikatakan dalam riwayat Abu Hurairah dari At-Tirmidzi dan Ad-Darimi radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan, qulna ya Rasulullah, al-jannatu ma bina'uha, yang namanya surga itu bangunannya seperti apa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min fiddah, bahwasanya bangunannya itu batu batanya itu dari perak. Walabinatun min dahab, batu batanya juga ada yang dibuat atau terbuat dari emas. Kemudian wa milatiha al-misk al-adfar, dan tanah liatnya dinemplek ini adalah minyak kasturi adfar. Kemudian wa hasya'uha al-lu'lu' wal yaqut, dan kerikil-kerikilnya yang ada di sana itu mutiara dan yakut di permata. Wa turbatuha az-za'faron, dan tanahnya adalah za'faron. Za'faron itu tanaman, jadi dunia tanaman. Jadi warnanya oranye, ada merah juga, dari nek dikasih air itu mungkin jadi oranye atau merah. Biasanya dia bumbu bisa, ini kosmetik bisa. Man dakhalaha yan'amu la yab'asu, siapa yang masuk surga akan merasakan kenikmatan dan tidak merasakan kesengsaraan. Wa yukhaldu wa la yamutu, dan akan dikekalkan dan tidak akan mati. Wa tabla thiyabuhum wa la yafna syababuhum, dan pakaiannya akan utuh, tidak hancur, dan tidak akan jelek yang dipakai, dan masa mudanya akan terus ada.
Kemudian disebutkan dalam Quran surat As-Saff ayat 12, yaghfiru lakum dzunubukum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fil jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Jadi ada bahasa wa masakina. Saya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, masukkan kamu ke dalam surga, di mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke masakin atau thayyibah, yaitu istana-istana yang baik. Fi jannati 'adn, di surga yang namanya 'adn, dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi keberuntungan seorang manusia itu ketika dia bisa masuk surga. Makanya nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan setiap kita akan mendapatkan balasan atas amal kita pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bisa selamat dari api neraka dan masuk surga, itulah orang sukses. Sehingga kita harus meredefinisi ulang definisi sukses. Sukses itu adalah tentu yang bisa masuk surga dan selamat dari api neraka. Soal kemudian di dunia kita mendapat kemudahan atau mendapat rezeki yang banyak atau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, itu masing-masing. Ada kalanya orang itu sugih, ada kalanya orang itu susah. Tapi sugih atau susah, kalau kemudian masuk surga, insya Allah itu baik. Jadi jangan sampai kita punya definisi sukses itu ya buat ini dunia butuh sugih ini dunia di akhiratnya belum rokok ya buat apa ya. Artinya apa yang kita dapatkan di dunia itu beda-beda pasti, maka jangan sampai itu dijadikan sebab kita merasa kayak orang yang paling istilahnya paling tidak beruntung. Betul. Justru keberuntungan yang harus kita selalu syukuri adalah karena keimanan yang masih ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Quran surat At-Taubah ayat 72 Allah menjanjikan wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berjanji buat orang beriman laki-laki dan perempuan sebuah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan fi jannati 'adnin, dan mendapatkan istana-istana yang baik di surga Aden, dan ditambah lagi waridwanun minallahi akbar dzalikal fawzul 'adzim, dan juga mendapatkan keridhaan Allah, dan itu adalah yang besar. Artinya yang paling besar itu adalah setelah itu adalah keridhaan Allah, dan itu adalah keberuntungan yang besar lagi, keberuntungan yang agung. Makanya orang yang mendapatkan surga itu pasti mendapatkan ridho Allah. Jadi jangan kayak sebagian orang sufi yang mengatakan aku ibadah orang boleh surga, saya tak boleh ridho Allah. Kan bahasa gitu seolah-olah bertentangan antara nyari surga dan nyari ridho Allah. Padahal kalau kita mempelajari lebih dalam, itu sudah satu paket. Orang kalau ibadah masuk surga, baru masuk surga dikasih ridho Allah, habis itu tambahannya itu bisa mersani Gusti Allah. Itu udah urutan. Jadi nggak salah kalau kita itu ibadah minta surga, nggak salah kalau jenengan ke masjid dalam rangka nyari surga. Jadi jangan kayak orang sufi yang koyo tapi jane nggak seperti itu. Nah saat ini kalau yang dicari ridho Allah bukan surga, lain saya ngajari jalur surga itu sinten to. Allahumma inni as'alukal jannah itu sinten sing ngajari? Nabi to. Nabi ngajari itu. Bahkan di dalam Quran juga banyak ayat-ayat yang berbunyi seperti itu kan. Misal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan ayat. Itu kan Allah yang nyuruh untuk minta kebaikan di dunia dan di akhirat, dan minta selamat dari api neraka. Makanya jangan terperdaya dengan ucapan sebagian orang. Sampai ada yang ngomong, ya orang-orang sufi itu gak jelas, sampai ngomong, ya Allah, saya rela mau masukkan neraka asal kau merinduiku loh, biasa. Apa ya terus, gitu loh, coba dicerna dengan baik, gitu. Aneh. Gitu.
Jadi pernyataan-pernyataan yang justru bertentangan dengan akidah yang benar. Makanya insyaallah nanti malam kita mulai belajar akidah Imam Al-Humaid dengan yang longgar untuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istanahnya seperti apa? Nabi SAW mengatakan, "Dakhaltul jannah fa idza ana bi qasrin min dahab." Aku pernah masuk surga. Nah, ternyata di sana aku melihat istana itu dari emas. Fakultu, kemudian aku bertanya, liman hada? Jadi Nabi sedang bercerita sama sahabatnya. Dan kemudian Nabi bertanya kepada malaikat, "Gimana sopo?" Faqalu, malaikat menjawab, "Li rajulin min Quraisy." Iki Muhammad, iki gone seorang laki-laki dari Bani Quraisy. Nabi orang Quraisy toh. Kemudian fama mana ani an adkhulahu ya ibn al-Khattab illa ma a'lamu min ghairatika. Maka ketika dikatakan ini milik orang Quraisy, ternyata maksudnya bukan Nabi SAW tapi Umar bin Khattab. Sehingga Nabi ini pun jane pengen apa istilahnya, lebu pengen ngingok. Neng kertas yang namanya Umar bin Khattab itu punya karakter itu apa? Cemburu ini namanya. Wae boten seneng nek duwe barang ning terus dikai wong ngoten niku. Nah, Nabi mengatakan, aku jane pengen ngingok, mau aku kelingan nek kowe-kowe wonge iki sok nesunan nek duwe barang di demok apa dikai wong. Makanya aku rasido. Waqala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wa alaika aghorru ya Rasulullah. Mosok nggih kula niku bakal cemburu kalian jenengan. Mosok kula bakal nesu kalian jenengan. Boten mungkin. Artinya jenengan sebagai orang yang paling mulia di muka bumi dan tentu di hati saya adalah menjenengan corong lebu sawaya-waya corong ingok napa sing kula duweni kula boten bakalan nesu. Makanya apa yang disifati dari Umar bin Khattab ini, beliau tidak mau melakukannya kepada Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab ini dalam riwayat lain dikatakan beliau ketika Nabi mengatakan seperti itu, Umar bin Khattab menangis. Mosok saya mau marahi jenengan? Tidak mungkin. Saya justru senang nek jenengan mau ngingok sakjane, tapi kan ini kan apa namanya sudah terlewat, artinya sudah terjadi dan Nabi bercerita tentang yang sudah terjadi. Aku tahu delok nek istana ning surga saka emas, tak tengokke kene wong Quraisy jebule kowe, mek tak deliki. Nah, aku kelingan nek iki wong nesukan nek duwe barang di nyai wong, makane aku ora sido. Nah, begitu Nabi cerita gitu, Umar bin Khattab niku nangis. Jadi mboten mungkin ya Rasul sok kula nesoni jenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelajarannya istananya gede-gede, ada kubahnya dari mutiara, kemudian botone niku emas kalih perak, dan templekane niku lemah saka kasturi, terus lemah atau pasire niku warnane putih kaya gandum, terus krikile niku enten perwotone. Wis jadi watu-ake ora payu. Nah, ukurannya seperti apa? Dikatakan dalam Quran surat Al-Insan ayat 20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana surga, saya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Jadi benar-benar kayak istana-istana yang besar-besar, kayak dengan apa ningali Masjid Jaya Tua Gede. Ternyata itu miniatur dari yang asli di sana. Jadi dengan enten asli ini kok tambah gede meneh. Nah, begitu dengan masuk surga, ternyata kuwi cilik men ning kono luwih gede meneh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita ini harapannya bisa memotivasi kita semua untuk tetap istiqomah, bertahan pada keyakinan ini, jangan sampai goyah, jangan sampai luntur karena cobaan kehidupan, karena setiap kita pasti dicoba dan cobaannya masing-masing. Kemudian
disebutkan lagi pada hadis riwayat Imam Ahmad. Tadi udah. Kemudian kubahnya disebutkan tadi ya. Kemudian disebutkan tentang kubahnya an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ila sama. Wahai Nabi SAW tatkala dinaikkan ke langit dari pas Isra Mi'raj, beliau berkata, "Summan talaqa hatta atabi as-sidratul muntaha." Kemudian dia Jibril mendatangiku dan membawaku ke Sidratul Muntaha. Fa ghasiyaha alwanun la adri ma hiya. Maka dia diliputi warna-warna dan aku tidak tahu apakah dia. Jadi Nabi Muhammad itu dibawa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di langit 6 niku enten Sidratul Muntaha. Sidra niku sidr niku daun bidara, pohon bidara. Nek pohon bidara enten donya niku enten rene nek menika boten. Nah, delok Sidratul Muntaha niki namung setunggal tur gede. Saking gedene sampai disebutkan ujungnya itu menyentuh langit ke-7. Nah, di Sidratul Muntaha itulah berakhir yang dari bawah naik, yang dari atas turun. Nah, disitulah Nabi SAW menerima perintah sholat 50 kali. Begitu dapat 50 kali turun menemui Musa yang ada di langit 6, dan kemudian Musa mengatakan wikokea jalur potongan. Akhirnya Nabi naik lagi, turunkan lagi, naik lagi, turunkan lagi sampai tinggal 5. Begitu tinggal 5, Musa sebenarnya minta suruh kurangi, tapi Nabi mengatakan aku sebacut izin nek jalur menaik. Sehingga kita punya paket sholat sehari 5 waktu dan Sidratul Muntaha niku. Nah, di Sidratul Muntaha itu Nabi mengatakan di sini faghasiyaha alwanun la adri ma hiya. Jadi Sidratul Muntaha itu diliputi warna-warni yang aku nggak ngerti itu apa. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, jadi ceritanya saya tanggal 27 niku ada kajian tabligh akbar tentang Isra Mi'raj itu. Ini udah semua ngumpul tentang dalil-dalil itu. Itu sampai disebutkan bahwasanya daunnya itu kalau keinjek itu berubah warna. Jadi kan terus dengan nek nemu putri malu mingkup, itu kan mau mingkup, nah ini berubah warna. Nah, enten tanduran itu berubah warna, enten berarti. Tentunya ini, betul enten, betul enten toh. Nah, pucuk merah. Enten, pucuk merah kamu berubah warna. Niku nek anu to, nek semi ngoten niku to. Ning mboten mergo ditemok to. Kemudian summa adkhaltul jannah. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha janabidul lulu. Ternyata di dalamnya ada kubah-kubah mutiara. Jadi pokoke kados kubah ngoten niku ning mutiara, boten semen, boten napa mutiara. Wa idza turabuha al-misk, dan tanahnya adalah minyak kasturi. Nah, itu tanahnya, kubahnya, botolnya, kerikilnya, lemahnya. Saat ini kamarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqihim ghuraf mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa ta'allahi la yukhlifu Allahul mi'ad." Az-Zumar ayat 20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka mendapatkan kamar-kamar di surga. Di atasnya dibangun pula kamar yang mengalirnya, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ada kamar, terus bawah kamar itu mengalir sungai. Ini pun jangan bayangin. Kemudian Allah berjanji dengan sebenar-benarnya dan Allah tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, itu harus dengan pegang. Jadi jenengan ibaratnya nanti di akhirat kan menagih janji itu tak apa-apa. Dan Allah pasti memenuhi janji itu, dan yang akan jenengan dapatkan melebihi dari ekspektasi jenengan. Jenengan mungkin bayangin kamarnya atau kamar rumah sakit, kalau ternyata pintu rapi
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar, luarnya bisa terlihat dari dalamnya, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Jadi ada kamar kocok, luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa terlihat dari luar. Kan kocok kan itu. Nah, kemudian ada yang bertanya, liman ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yang pertama, liman atyabul kalam, untuk orang yang ngomongnya sing api-api, ora tau miso-miso, ora tau ngunek-ngunekke wong. Kemudian wa yudhimut ta'am, dan dia suka memberi makan. Ngomong baik, suka beri makan. Yang ngeten iki sedekah roti, terus mungkin tetangganya butuh dikasih, atau mungkin jenengan sehari dapat berkat ulem niku nekani acara sampai ping 5 didahar dhewe mboten telas, akhirnya mungkin daripada dibuang ya, dikasihkan tetangganya atau orang yang susah. Nah, hal-hal seperti itu hal sepele tapi ternyata disebutkan sebagai sifat orang yang akan mendapatkan kamar di surga dalam bentuk kamar yang transparan. Aku dijengwong Mas boten niku ten jerone istana jenengan, dadi istana niku ten jerone. Terus ten hotel niku kok jenengan nek masuk ada salah satu hotel niku kamar mandi niku transparan. Dadi nek garwa jenengan siram ten niku iso dienggo ketok. Tapi nek kok jowo ketutup, dadi boten ketok. Nah, kemudian dia ada siam, dia berpuasa. Jadi niki hadis niki cocok ke bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kita disuruh menjaga omongan, suruh untuk memberikan buka puasa gitu. Kemudian kitanya ya berpuasa. Namun kayak sebagian orang ngelih, wah, nek kayak buka puasa kan pahalane kaya wong puasa. Nek Ramadan kuwi dinane nek 30, berarti aku nek ngekeki buka wong 30, berarti aku itu ganjaran 30. Nek itu tak rasa puasa, niku rumusé wong kleru. Artinya kalau jenengan mau mendapatkan tambahan pahala puasa dengan memberi buka puasa, jenengan tetap kudu puasa, gitu nggih. Jadi jangan seperti itu rumusnya. Kemudian wa shalla bil laili wan nasu ni'matun, yaitu orangnya ngomong yang baik-baik, ngasih makan atau buka puasa itu, kemudian berpuasa dan sholat malam. Sholat malam tarawih saged, ya mulai lagi saged. Tarawih niku napa? Dan ini pun sama, tarawih yang mulai tahajud sama. Mung bedanya nek tarawih niku begitu sholat isya lanjut, nek tahajud dengan sare rumiyin nembe mungkin wungu sholat. Nek dia mulai berdiri di malam, ya berarti dua-duanya ini masuk kategori dia mulai. Oke, jadi bukan sesuatu hal yang harus dibeda-bedakan. Dan nanti nek jenengan sudah witir di yang pertama, maka yang kedua gak usah witir. Aku ini kene witir siji, kene siji kok Mas, kan mung loro gitu kan. Padahal witir kan telu, boten-boten rumusé. Witir niku sekali mau jenengan lakukan 1 rakaat atau 3 rakaat yang bisa. Ya pun dihitung bisa. Terus yang namanya witir niku salamnya kalau sak paket langsung 3 rakaat langsung niku salamnya setunggal. Tasawuf niku setunggal. Tapi kalau kados ten Arab niku nek 3 rakaat niku dibagi 2 rakaat salam sama 1 rakaat salam. Ngoten. Jadi nek jenengan ajeng pikir 5 rakaat boleh. Carane pripun? 4 tambah 1. 4 niku tasawuf setunggal. Kemudian tambah setunggal tasawuf tambah 1 rakaat lagi, otomatis salam 1 lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamar di surga. Nah, terus gambarannya kamarnya piye Mas? Allah mengatakan pada Quran surat Al-Ankabut ayat 58, "Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan kepada mereka tempat yang tinggi di surga yang mengalir sungai yang ada di bawahnya. Jadi di sini dikatakan ghurafan, jadi sebuah kamar yang tinggi, yang istilahnya apa ya?
Jadi nggak di bawah dan ke atas. Makanya kalau jangan masih ingat di bab sebelumnya itu istana-istana di surga atau kamar-kamar di surga atau tempat tinggal di surga itu gambarannya nggak semata-mata kayak apartemen yang kamar dengan kamar nempel ke atas tapi semebar kayak bintang-bintang, ada yang di sini ada di sana. Makin ke atas makin terang, sehingga satu dengan yang lain ini nggak akan saling istilahnya nginjem gitu. Dan nanti setiap tempat yang dimiliki orang-orang beriman itu luas. Jadi mereka akan sibuk dengan urusannya di dalam, nggak akan kemana-mana. Ibaratnya dengan itu bayangin ada rumah pekarangannya obo, terus pekarangannya obo terus komplit, terminggu segala macam sayur enten, ikan enten, ayam enten, terus mawon enten lah gitu. Terus butuh mawon ngomong asistennya siap, mengais goreng enten, kalau macam tujuan otomatis kan jangan butuh betahnya megah gitu. Maksudnya boleh jajanan dan jomong kabeh macam apa? Payu jajan apa? Goreng, dari ngongkon kayak, ayo tuku apel kayak dari petel, kebon nenek pite. Ayo beli jeruk, nenek pite nih. Kalau maka di dunia aja kita bisa seperti itu, apalagi di surga. Makanya kita nggak akan nggak akan gelisah aja pengen kemana-mana, di rumah aja. Kemudian disebutkan pada Quran surat Az-Zumar tadi sudah disebutkan pada sebuah riwayat, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan. Oh tadi juga udah. Nah, pada setiap kamar itu tentu ada tingkat perbedaan tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Maka setiap tahapan atau setiap yang kamu lihat, saya akan melihat berbagai kenikmatan yang berbeda-beda. Dan ini dikonfirmasi oleh hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW bersabda, anna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama tatara'awna al-kawkab ad-durriyah al-wabira minal ufuqi minal masyriqi awal maghrib li tafaduli ma bainahum. Bahwasanya para penghuni surga akan saling memandang penghuni kamar dari atasnya. Jadi jenengan yang posisinya lebih atas bisa melihat ke bawah. Melihat ke bawah itu bukan kalau apa selain orangnya yang jeruk boten, tapi lebih ke kayak kamarnya tonggoku sing biyen salat bareng ning masjid. Kayak istananya apa namanya? Keluargaku yang dulu bareng-bareng haji atau umroh bareng saya itu. Jadi bukan terus wonge ngambil ngopo terus so diinceng ngoten boten ya, sanes ngoten niku. Nah, kemudian hal ini sebagaimana bintang yang berkilau yang bisa saling memandang dari ufuk timur atau barat karena perbedaan tingkat di antara mereka. Jadi kayak kita kalau melihat bintang kita kabeh kayak ini. Mung bedanya kalau di dunia niku bintang niku yang paling terang itu yang paling dekat. Tapi kalau di sana yang paling terang itu yang paling jauh, paling tinggi. Karena paling tinggi itu menunjukkan kedudukannya yang lebih utama daripada yang di bawah. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Ini bocoran. Apakah yang terang itu tempatnya para nabi? La yablughuha ghairuhum, yang tidak bisa dicapai oleh selain nabi. Qala kata Nabi SAW, bala walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa sadaqul mursalin. Ngene iku yo go nabi-nabi yo ning gak mung digo nabi. Sampai Nabi bersumpah demi Allah, wi iso dileboni wong-wong sing beriman. Kemudian wasodaqul mursalin, dan membenarkan para nabi. Beriman ini muslim itu membenarkan para nabi, itu berakidah yang sesuai dengan sunnah, berakidah yang lurus, yang tidak bermasalah, tidak bengkok, tidak musyrik, tidak munafik. Pokoknya tiga ini tidak nilai-nilai. Seorang muslim itu enggak boleh
musyrik, melakukan kesyirikan, nggak boleh terlibat atau memiliki karakter atau memiliki hati orang munafik, jadi ngomongnya A, ning hatine B. Atau yang ketiga, tidak boleh terlibat dalam kekufuran. Islam kok melu nang gereja iki apa gitu. Hal-hal kayak gini nggak boleh terjadi pada seorang yang beriman. Nah, kalau sampai dia punya sifat yang pertama beriman sebagai seorang manusia yaitu muslim, kemudian yang kedua wasadaqal mursalin, membenarkan dakwah para nabi, mengikuti sunnah, bertauhid dengan benar, maka kata Nabi SAW, sing terang-terang kayak mau kowe yo bisa mlebu kono. Jadi bukan berarti cuma para nabi dok, para nabi iya, tapi yang mengikuti para nabi itu juga termasuk. Makanya pentingnya bermajelis ilmu itu agar kita ngerti nabi itu punya jejak-jejak apa yang harus kita ikuti gitu. Jadi kayak TV zaman Ramadan dulu itu kan ada jejak-jejak Rasul gitu. Itu kan sejarah atau sejarahnya. Nah, setelah kita belajar sejarahnya, ya belajar apa yang diajarkan oleh beliau SAW dalam kehidupan ini, itu yang kita ikuti. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istananya udah, kamar-kamarnya udah, saking onggonya gitu, yang diberikan kepada jenengan sampai Allah menyebutkan adanya kemah-kemah. Jadi cara dengan nopo gadah lemah sepatok, sing patokannya mungkin 5.000 ke atas, sudah dikasih rumah, kasih taman, kasih kolam, kasih kebun, cek turang, enek nopo lemah roto ombo, terus putune mbah tak camping ning kono ya mbah gitu. Ya ora apa-apa lendo. Jadi kemah. Allah mengatakan hurum maksuratun fil hiyam. Nanti akan ada bidadari-bidadari yang jelita. Jelita niku yang cantik, putih, bersih. Kemudian dipingit di dalam kemah-kemah, ditaruh di kemah-kemah. Nah, kemahnya kata, kan? Tergantung jatahnya jenengan dikasih berapa. Wah, cukup cemburu mas dengan tadi niku dan dunia, dan mereka pun buatan. Jenengan nek cara marani kemah niku karo jenengan dolan liyane. Liyane itu maksudnya ten area jenengan niku wau, teng surga yang dikaruniakan ke jenengan niku. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna lil mu'minin fil jannati la khaymatan. Sungguhnya orang mukmin itu akan diberikan sebuah tenda min lu'lu'ah, dari mutiara, di mana di sini dikatakan wahidatin mujawwafatin, yang tendanya itu dari mutiara itu berlubang. Apa istilahnya? Kados bal plastik itu ya, jerone growong. Tapi ini mutiara. Nah, kita tahu nih kemah kan terpal, nah ini mutiara bunder. Nah, terus masuk. Nek dulu kemah itu nggih nek boten terpal kain kan boten. Nek sing sakniki kita tambang pun ngangge galvalum kayak macam-macam, akhirnya jadine napa glamping, glamour camping, ya bener kan? Glamour camping. Jadi camping yang mewah gitu. Bayarnya 300.000 sampai 600.000 per kamar gitu. Tergantung tanggalan, tanggal puncak-puncak liburan bisa sampai hampir 1 juta. Fasilitasnya namun ngoten nika, kasur, TV, kamar mandi, WC. Terus yang terbaru ada beberapa glamping itu yang belakangnya naik kolam renang, tapi ngitung ukuran sepanjang selebar glampingnya itu gitu. Nah, maka di surga glampingnya, glamour campingnya nggak cuman seperti itu, jadi benar-benar mutiara gede, bolong, nah, dengan mlebet mriki. Otomatis gitu, nyenengke. Wong niku nek nang donya wis ra enak gitu. Tuluha situna milan. Panjangnya 60 mil. 60 mil. Pak Joko, 1 mil berapa kilometer? 1,8. Pinten? 1,8. 1,8 ping swidak. Pinten niku? Nggih, 60 kali 48. 108 kilo. Niku mriki tekan Semarang dawane. Artinya jenengan ampun bayange, aku kok mlebu surga mung digawe lemah ombone 1
sak hektar wis alhamdulillah mboten Pak. Kemah tok semonten itu lho. Nek kemah tok semonten istanane sepiro, kamare sepinten, otomatis jek enek sungai cacahe 4 lah wis. Jadi wong siji niku wis mungkin ya mula alam bisa dapat nek cara ten donya niku mungkin sak kabupaten mboten wong siji. Nah, makanya udah gak perlu kemana-mana wis udah komplit. Kayak kula nanti rapatan Balitbang Karanganyar niku. Wah niku kepala dinas pertaniannya itu presentasinya luar biasa. Karanganyar tuh semua punya pertanian segala macam ada, peternakan segala macam ada, sampai Karanganyar tuh surganya mentok. Karena banyak yang jualan rica-rica mentok, sehingga dunia permentokan di Karanganyar itu melimpah ruah. Presentasi ngomong ke Karanganyar itu hampir 1 jam dia ngomong, gak berhenti. Wah luar biasa itu ini. Makanya terus beliau menutup kalimatnya dengan kata-kata Karanganyar itu saja di kabupaten yang gak butuh kabupaten lain gitu. Dalam rangka untuk mencukupi ini dulu. Nah maka kita ikutan surga. Jadi kalau semua sudah ada ya kita ngapain? Mau kemana juga ngapain? Yang jualannya sopo nggak ada. Sudah nggak ada lagi supply and demand. Ya, supply and demandnya langsung dari Allah. Nanti jangan butuh nopo, minta dikasih. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 108 km panjangnya. Lil mu'minin fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min. Di dalamnya dia memiliki istri-istri dari tendo wau dan istri-istrinya. Ini sesuai dengan ayat yang di depan tadi. Nah, istri-istrinya ini berarti dari ini wau. Kemudian yatufu alaihimul mu'min, yang dia akan yatufu itu parani bendia digilir. Nah, kok dadak digilir yang lalu dengan nek masih ingat ya jalan niku dikai lebihan nganti ping 100 dan aku bojoku cemburu mboten jenengan ten tendo-tendo karo jenengan lagi dolanan nopo bandulan nopo gitu kan. Fala ya robak dukung ba'do, ini yang tadi saya bilang. Mereka tidak dapat saling melihat satu dengan yang lainnya. Jadi mau ngerti bojoku atau kakongku atau suamiku di surga lagi ditindak sana. Tapi ngapain di dalamnya itu nggak bisa ditahu dari luar, nggak bisa kelihatan dari luar. Dan setiap orang yang ada di situ ya nggak akan kemudian saling inga-ingo intapitip boten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi mengatakan Nabiin, insyaallah nanti kita lanjutkan peraduannya itu namanya, ranjangnya atau lincahnya seperti apa, dipan-dipannya seperti apa, sandaran-sandarannya seperti apa, permadaninya seperti apa dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.